air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Intinya kalau sekarang ini air nggak boleh diminum. Bu, Dinas Kesehatan udah cek lab, kandungannya tinggi bakterinya. Bapak-bapak mohon maaf, jangan salah artikan air ini. Saya sebagai istri dari orang yang punya sawah ini. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini tular di sosmed dengan terjadinya satu fenomena alam yang dikenali sebagai lubang benam ataupun sinkhole. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Situjuah, Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Fenomena ini terjadi apabila tanah tiba-tiba runtuh dan membentuk lubang besar akibat batu kapur atau tanah di bawah permukaan oleh air dalam tempoh yang lama. Airnya pula jernih, ada yang ambil kesempatan mengambil air dalam lubang tersebut yang kononnya air ni adalah azimat, boleh sembuhkan penyakit. Ada-ada je lah korang ni. Baik, di video kali ini kita akan melihat respon dan reaksi orang ramai yang datang ke Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua untuk melihat sendiri sinkhole yang terbentuk. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Assalamualaikum teman-teman, sekarang saya di Situjuah Payakumbuh. Ini di belakang saya ada lubang besar, kata orang di sini namanya sinkhole. Warga rame-rame pada datang karena katanya ada ular besar di dalamnya. Lubang raksasa di daerah Sumatera Barat yang terbentuk di atas pertanian ini dianggap air mujarab oleh masyarakat sekitar. Sampai mereka berbondong-bondong mengambil air tersebut. Padahal sebenarnya air ini banyak bakterinya, teman-teman. Entah siapa yang mempopulerkan, siapa yang menginisiasi, sampai dianggap berkhasiat. Dan kabarnya lokasi ini sudah ditutup oleh Pemda. Jadi kemarin ada lubang raksasa atau disebut dengan sinkhole di Jorong Tepi Nagari Situjuah, Batuah, Kabupaten 50 Kota. Ini terjadi tepat pada Minggu 4 Januari lalu. Lubang ini diameternya 10-20 meter, dalamnya sekitar 15-20 meter. Warga menjulukinya Telaga Biru. Banyak yang mengatakan air ini berkhasiat, sampai berbondong-bondong mengambil menggunakan galon maupun botol. Ternyata kandungan airnya itu tercemar bakteri E. coli yang tinggi banget. Berbahaya jika dikonsumsi langsung, bahkan kandungan asamnya juga tinggi. Tidak memenuhi standar air minum. Pokoknya bukan untuk obat. Lokasinya ini akhirnya ditutup oleh pemerintah untuk menjaga keamanan warga dan dikasih garis polisi. Pulang mudah-mudahan ramah kalau kayu. Tidak ada bang abu, ada selen enggak? Iya. Itulah ada kapal di apa tu lah deh. Bagaimana sawah ada kan? NKHOLE. Oleh lubang. Oleh lubang. Tadi malah lewat gua. Jangan lihat tadi dua ni. NK. HOLE. Ini Pak. Ini tanggal 9. Tengah ramai dalam perbincangan mengenai munculnya sinkhole atau lubang runtuh yang berada di tengah persawahan warga pada Situjuah, Sumatera Barat. Walaupun terbentuk di lahan sawah, uniknya warna air sinkhole terlihat sangat jernih, menyegarkan yang berwarna hijau kebiruan. Di mana menurut para ahli geologi, sinkhole ini terjadi akibat runtuhnya lapisan tanah di atas rongga batuan kapur yang selama bertahun-tahun terkikis oleh aliran air bawah tanah. Saat rongga tak lagi mampu menopang beban di atasnya, tanah pun amblas secara mendadak dan terbentuklah rongga tanah yang menganga. Atas kejadian ini, banyak masyarakat sekitar yang datang karena penasaran ingin melihat langsung keindahan dari fenomena alam tersebut dan menjadikannya sebagai tempat wisata dadakan. Tak hanya itu, sejumlah warga terlihat ada yang mengambil air tersebut. Bahkan beberapa di antaranya rela mengantri supaya bisa membawa pulang air tersebut. Mungkin buat oleh-oleh ya. Secara kasat mata air tersebut terlihat jernih dan bersih. Namun, sebaiknya warga menunggu hasil laboratorium kualitas air yang sedang diuji oleh Dinas Kesehatan setempat sebelum air tersebut diminum. Tak hanya itu, warga dihimbau untuk berhati-hati saat berada di lokasi sinkhole karena masih ada kemungkinan terbentuknya amblasan tanah susulan. Bapak-bapak mohon maaf, jangan salah artikan air ini. Saya sebagai istri dari orang yang punya sawah ini memberikan suatu permohonan. Saya tidak menjual belikan air, cuma hanya minta sumbangan untuk ganti beli plastik itu aja. Ala kadarnya tidak ditetapkan. Ya, assalamualaikum. Antusias warga yang ingin menyaksikan langsung fenomena alam sinkhole di Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota.
Warga datang dari berbagai tempat hanya untuk melihat dari dekat, mengabadikan dengan ponsel, selfie, atau sekedar berwisata bersama keluarga. Bahkan, ada juga yang sengaja datang untuk mengambil air dari dalam sinkhole. Untuk apa? Enggak ada. Terlihat pipa panjang disalurkan dari area lubang dan warga sekitar membantu pengunjung yang ingin menampung air tersebut. Di sekitar lokasi juga terlihat jerigen dijual. Untuk mengambil airnya tidak dipungut biaya, hanya tersedia kotak sumbangan sukarela. Tak ayal, seperti kata pepatah, ada gula, ada semut, di mana ada keramaian. Di situ ada orang jualan. Aroma keramaian ini tentu mengundang insting para pedagang. Pedagang dadakan terlihat berderet di sepanjang pinggir jalan, tidak jauh dari area sinkhole. Warga sekitar mengaku senang karena desa jadi ramai. Mereka berharap fenomena ini bisa membawa berkah dan rezeki bagi banyak orang. Meski begitu, mereka juga menyebut sebagian besar pedagang di sini bukan warga setempat. Ini enggak ada orang sini nih. Enggak ada. Orang jualan. Jualan ini bukan orang sini? Bukan orang sini. Dari kota, dari Payakumbuh, Dari Payakumbuh. Kalau warga lokal lebih banyak berjaga, mengutip sumbangan, termasuk mengutip retribusi dari pedagang dan juga mengatur parkir. Beberapa area sawah dan tanaman warga juga diberi pembatas agar tidak dilalui pengunjung karena dikhawatirkan bisa merusak tanaman. Terlihat pula warga sedang memasang pagar tambahan dari bambu di sekitar area lubang. Pagar bambu ini dipasang demi alasan keamanan. Meski sudah ada garis polisi, faktanya masih banyak warga yang mendekati bibir lubang. Padahal, berdasarkan peringatan pihak terkait, tanah di sekitar sinkhole masih berpotensi bergerak dan dikhawatirkan bisa terjadi runtuhan susulan atau muncul lubang baru. Di lokasi juga terlihat sejumlah petugas berseragam yang diduga sedang melakukan pengukuran atau pengambilan sampel di area sinkhole. Di tepi jalan terparkir mobil patroli polisi dan beberapa anggota terlihat berjaga untuk membantu pengamanan lokasi. Hingga sore hari menjelang senja, antusias warga masih sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan kemacetan sepanjang kurang lebih 1 km. Akankah sinkhole ini benar-benar menjadi destinasi wisata baru atau justru menyimpan risiko yang perlu diwaspadai bersama? Seperti diketahui, sinkhole ini diameternya sekitar 15 meter. Bentuknya hampir bulat sempurna. Kalau yang pertama itu ada 20 itu dalamnya. Kalau sekarang anggaran 8 meter airnya. Hari Minggu ya. Kejadiannya hari Minggu. Lubang ajaib ini pertama kali muncul pada Minggu 4 Januari 2026 di area persawahan warga di Jorong Topi, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah, Limonagari, sekitar 12 km dari kota Payakumbuh. Sejak saat itu tempat ini jadi ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai tempat. Ada kemarin dari Aceh aja ya. Dari Aceh? Dari Aceh katanya. Dari Mapa, dari Aceh. Kenapa boleh ada warga Indonesia yang menganggap air sawah ni sebagai air ajaib? Kecoh kat Sumatera Barat Indonesia baru-baru ni tentang fenomena sinkhole. Tanah sawah tiba-tiba runtuh jadi kolam air yang jernih gila. Tapi yang mengejutkan, warga setempat bukannya lari tau. Diorang pakat ramai-ramai serbu siap bawa botol nak tadah air. Diorang percaya air tersebut adalah air ajaib yang kononnya minum seteguk je penyakit kronik boleh terus hilang. Padahal fenomena tersebut tak ada kaitan dengan benda mistik atau keajaiban pun. Rasanya ada dekat dalam tanah tu sendiri. Kawasan tersebut sebenarnya penuh dengan batu kapur. Batu kapur ni function dia sebiji macam filter penapis air kat rumah kita. Dia tapis semua lumpur. Sebab tu air yang keluar tu boleh jadi bersih dan jernih gila. Warna biru tu pula cuma pantulan cahaya langit je, bukan sebab ajaib pun. Tapi ingat, jernih tak semestinya bersih dari kuman tau. Silap-silap makin datang penyakit. Agak-agak kalau benda ni jadi kat Malaysia kan, korang rasa beratur panjang tak orang-orang kita? Jadi, begitu sedikit pencerahan penyebab fenomena sinkhole terjadi. Pastinya semua ni atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang agak menghairan, masih ada orang yang menganggap air dalam lubang tersebut adalah air yang dapat menghilangkan sakit. Inilah ciri-ciri orang yang percaya perkara khurafat, percaya ada kuasa lain yang dapat menyembuhkan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pegawai kesihatan di sana sudah menegaskan air tersebut tak boleh dan tak baik untuk diminum. Kita kena hati-hati. Sedikit saja kita cuai, boleh tergelincir akidah dan keimanan kita. Kesimpulan yang kami perolehi, fenomena ini adalah hal biasa dan pernah terjadi di mana-mana. Kita tak perlu taksub hingga menyangka air yang terlihat jernih boleh menyembuhkan penyakit. Namun tiap apa yang terjadi pasti ada hikmah di sebaliknya. Kita cuma perlu berfikiran jernih untuk menyingkap sesuatu hal atau fenomena alam dengan fakta dan data. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan.
Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.